Tapi pakca sama Pak Ngurah. Sebelum kesini potong rambut. Kak curiga nih sebenarnya mau ketemu Kak atau ketemu yang lain ya? Saya lihat anak-anak kenapa ya kok mau pulang tuh sembunyi-sembunyi. Oh, nggak bawa uang. Nggak bawa uang, udah habis uangnya. Oh, disalurkan lagi ke akhirnya nggak iya. Itu kan itu pasti masalah. Kalau bahasanya kemarin Tuh Haji itu angin kan besu gitu. Tapi memang saya lihat ya begitu. Ya seperti Kak Oyot ini kan lebih itu no viral, no justice. Masalah-masalah itu sebenarnya belum terbaca ya dari kemarin ya. Kalau nggak terbaca. Karena kalau menurut udah fair aja di sini santai lah. Pokoknya masalah seperti itu tidak terbaca oleh pemimpin sebelumnya. Coba kalau waktu Drone gampang nyari pacar. Yang merebut 1.500 itu kan bukan Denpasar saja. Ada benar. Ya. Itu dibutuhkan. Ada sampai yang begini Pak Ngurah. Pagi-pagi nungguin pejabat bangun tidur untuk ngasih proposal. Setelah pejabatnya bangun, pejabatnya cuma bilang, "Selamat datang di Bali Respon." Tepuk tangan semuanya dong. Bali Respon, ikon keadilan. Tuh Haji kemarin sudah. Pak Ngurah harus dong. Yo dulu bosku. Siap, bosku. Tapi pakca sama Pak Ngurah. Sebelum kesini potong rambut. Kak curiga nih sebenarnya mau ketemu Kak atau ketemu yang lain ya? Nggak. Calon di Denpasar kok ganteng-ganteng semua ya? Kak nggak bisa dari segi tampang, nggak bisa nih kayaknya jadi calon Denpasar nih. Berat nih. Jadi begini Pak Ngurah. Kemarin kan sudah kita Bali Respon. Wih, dijawab langsung. Suaranya itu loh. Ngebas gimana gitu kan. Coba kalau waktu Drone gampang nyari pacar. Coba lah bayangin. Tinggi, ganteng, putih. Suara tebel. Wih, siapa yang nggak Jadi begini, terkait Bali Respon sebenarnya kan udah rame di Denpasar. Kebetulan banget Bali Respon yang dihandle oleh Pak Ngurah kemarin tuh adalah bagian parkir. Nah, sebenarnya apa sih terjadi sama parkir? Seksi sekali kayaknya di Denpasar parkir ini. Iya. Jadi begini Kak Oyot, kita kan sering turun dengar aspirasi. Iya. Banyak ibu-ibu mengeluhkan tentang kenaikan parkir terutama. Kenaikannya ya berarti. Kenaikan. Di saat ekonomi yang sedang melemah mungkin ya. Iya. Kedua, mereka itu juga ada parkir-parkir di tempat pedagang-pedagang UMKM gitu loh. Parkir di tempat pedagang UMKM. Tapi resmi ini. Iya. Resmi tapi di UMKM. Oke. Jadi mereka itu begini, kadang-kadang kan mereka mau beli kebutuhan sehari-hari itu bawang di sini 2.000. Padahal mau belanjanya cuma 5.000. Nggak ada di sana, pindah lagi. Kena lagi 2.000. Nah, itu. Begitu juga para pedagang juga akhirnya berpikir, waduh kok begini-gini lama-lama usaha saya nggak ada yang datangin. Kan begitu. Parkir. Nah, terus kedua, untuk pelajaran mahasiswa ini saya kan sering olahraga lah, sore-sore gitu. Saya lihat anak-anak kenapa ya kok mau pulang tuh sembunyi-sembunyi. Nggak bawa uang. Nggak bawa uang, udah habis uangnya. Nggak bisa bayar parkir nggak jadi. Bisa uang. Anak kan tahu dong. Ini juga akhirnya kita berikan ini bayaran. Iya. Ya kan itu melihat begitu, akhirnya kami berpikir, ini parkir masih harus diberi keringanan untuk khususnya ke pelajar dan mahasiswa, begitu juga pada pedagang-pedagang UMKM gitu. Berarti sebenarnya program dari Pak Ngurah ini bukan menyetop semua parkir. Enggak, semua parkir. Parkir itu di stop tentu kita bagaimana kelompok menengah ke atas saja kalau bisa yang kena parkir, ke bawah ini. Gimana cara teknisnya Pak Ngurah kalau model begitu ya? Ke depan, tentu saya sudah punya program adalah Smart City itu. Smart City. Ya. Ke depan setiap Kak Oyot nanti punya ID untuk pembayaran apa. Jadi waktu kayak di mall itu ya? Iya.
Nanti ke depannya seperti itu. Tapi paling tidak, karena begini juga Pak Yan, saya lihat juga pendapatan parkir itu cukup rendah juga di PD parkir itu. Hanya 6 miliar daripada total dari PAD kita yang 1 triliun lebih itu. Oh, Denpasar 1 triliun? Lebih. Dan itu bisa digenjot lagi saya lihat dari sektor-sektor lain. Kita harusnya memberikan kemudahan pada ya yang kurang mampu atau UMKM, muda yang kita harapkan ke depan bisa membawa menjadi tulang punggung daripada pertumbuhan ekonomi di Denpasar. Gitu berarti itu dasar. Dasarnya memang keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat. Nah, sekarang kalau dari model smart city, untuk penerapan itu kan cukup lama untuk bisa, mungkin anggaran di 2024 kan sudah ketok palu nih. Ya. Di 2025 namanya digital itu kan belum sosialisasinya, segala macam. Nah, untuk jangka pendeknya? Jangka pendeknya kalau saya saya terpilih, itu akan saya terapkan langsung Pak Oyod. Kenapa? Nah, gimana caranya? Ya kita tidak terlalu memikirkan daripada ini parkir itu. Mungkin dia setorannya bagaimana? Karena dibilang ini ya kita silahkan. Tapi kita akan segera perbaiki. Kalau dari sistem parkir yang sudah ada akan dirubah. Sekarang ini kan masih manual sistem parkirnya. Itu agak sulitan ke depan. Untuk pertama ya, pemerintahan kita ke depan ini kan perlu yang transparan, akuntabel, kan begitu. Transparan tuh penting gitu. Yang baik itu tidak transparan bagaimana? Kan begitu. Transparan, akuntabel, responsif. Nah, yang paling utama ya itu. Nah, umpama seperti tadi, bagaimana yang ya sudah kita beri kebijakan. Nah, kita ya mungkin nanti ada CCTV kah untuk pertama kali sambil memantau kendaraan itu. Memang tidak bisa langsung ya, tapi sistem itu. Tapi mudah-mudahan sistem itu secara jangka pendek bisa. Kita berikanlah kesempatan. Begitu juga di UMKM ini terutama kalau bisa ya ditiadakanlah untuk parkir resmi di UMKM ini. Nah, kalau sekarang kan begini. Setelah yang dapat informasi itu dari tukang parkir yang ada di Denpasar nih ada sebagian besar itu adalah lansia-lansia yang tidak punya pekerjaan. Nah, kalau seandainya sistemnya dirubah, apakah tidak berimbas? Jadi begini, kekhawatiran tentang dampak dari ini tentu berhubungan dengan tenaga kerja. Tapi mari kita lihat dari perspektif yang lebih luas. Pertama-tama ini program parkir gratis ini untuk siswa-mahasiswa dan masyarakat UMKM ini bukan bermaksud menghilangkan daripada pekerjaan, itu jangan pertama kali. Nah, kenapa demikian? Tentu kita harus tahu UMKM ini kan pilar daripada penyerapan tenaga kerja. Kalau UMKM sudah banyak pelanggannya begitu ya, sudah banyak pelanggannya, tentu omsetnya meningkat. Setelah omsetnya meningkat, tentu dia membutuhkan tenaga kerja. Berarti yang kehilangan di tempat parkir nanti bisa diserap di UMKM. Bisa dengan ada salah satu kafe Pak Oyod. Waktu dia kenakan parkir, nggak ada yang datang ke kafe itu. Itu fakta itu di Denpasar. Padahal 2.000. Nanti Kak Oyod saya beritahu, saya nggak enak nyebutnya. Nanti saya kasih tahu. Padahal 2.000. Kafe itu kan pesan kopi 20.000. Hanya 2.000. Akhirnya mereka bebaskan parkir. Tapi mereka tetap membiayai tenaga untuk mengatur parkir di sana. Hanya tidak dikenakan parkir. Nanti saya beritahu itu tempatnya. Jadi begitu. Itulah masalah parkir. Imbasnya sampai ke UMKM-nya berarti ya. Jadi ke UMKM ini kan begini, kalau umpamanya mereka sudah dagangan mereka seperti ditutup begitu kan mereka nggak akan lancar. Ya siapa tahu ke depan bisa. Tadinya kan satu tenaga parkir, ini ke depan perlu 1, perlu 2 tenaga kerja. Nah, itu kan bisa diberdayakan. Jadi apakah ada program misalnya yang kehilangan pekerjaan dari parkir tadi diarahkan ke sana? Iya, diarahkan. Jadi untuk pendapatan parkir kami melihat banyak tempat-tempat yang memang seperti mall. Kadang-kadang kami lihat mall tidak memberikan karcis parkir. Nah, ini perlu seperti tadi, transparan itu penting sekali. Transparan itu penting sekali. Transparan, akuntabel, jadi kita bisa melihat benar-benar perspektif daripada tentu
Perumda ini kita menginginkan juga sesuatu yang untung gitu ya. Ya. Tapi benar untung-untung di tempat-tempat yang memang strategis untuk mencari keuntungan. Memang di situ arahnya untuk mencari keuntungan. Oke, tepuk tangan dong. Terjawab sudah alasan beliau mengambil keputusan parkir gratis untuk mahasiswa, apalagi siswa. Nah, itu untuk di tempat-tempat seperti di lapangan gitu saya gratisin. Di Renon gratis berarti? Ya harus. Karena mereka kan olahraga. Ya, kita mendukung lah pendidikan. Iya. Karena saya kebetulan di pendidikan, nah kita dukung supaya benar-benar harapannya kita sudah mendukung, harapannya juga jadi pelajar itu benar-benar ingin meningkatkan dirinya. Nah, begini, komunikasi seperti ini apakah tidak sempat disampaikan? Ini kita bicara Bali Respon nih. Ini loh Pak, saya nggak setuju loh Pak dengan kebijakan seperti ini. Kan bisa sewaktu menjabat dan lain sebagainya. Hal lain mungkin selain parkir. Saya jujur ini saya mendapat waktu saya mau jadi calon, jadi kita kan turun. Oh, karena baru tahu saya. Baru tahu. Oh, bukan saya dari dulu. Oh, begitu. Tapi kalau misalnya komunikasi dari awal, hal-hal seperti kebijakan di Denpasar dan lain sebagainya kan bukan parkir saja kan. Komunikasi dengan incumbent kita bisa gitu. Apakah saya punya hubungan baik, tapi karena saya artinya tidak sebagai calon, kan kita kan sebagai calon saya kan turun mencari informasi sih permasalahannya. Ya kami lihat begitu, parkir, trotoar. Kalau trotoar gimana? Iya, sama juga. Nah, kebetulan saya ini kan senang Santi nih. Santi, ya. Saya senang Santi, ada komunitas Santi, orang-orang disabilitas yang mandiri, orang buta itu. Oh, ada komunitas begitu ya? Ada di sana. Jadi Kak Uyot bisa tanya sendiri. Nggih. Mereka protes, Pak, gimana nih? Nah, kan jalan mereka itu rusak. Di trotoar itu kan ada pemandunya. Mereka, untuk tunanetra, Muhammad. Iya. Mereka juga komplain di lampu merah. Kalau mau nyebrang itu kan pencet. Ya. Ada pencet-pencetannya. Bagaimana mereka? Mereka nggak tahu apa hijau, apa biru. Ya, itu udah makanya. Karena disabilitas kan. Disabilitas. Bahaya juga berarti makanya seorang pemimpin harus sering turun. Jadi tahu masalahnya. Jadi saya dapatkan dari bawah. Masalah-masalah itu sebenarnya belum terbaca dari kemarin ya. Kalau saya nggak terbaca. Karena kalau menurut udah per aja di sini santai lah. Gimana, masalah seperti itu tidak terbaca oleh pemimpin sebelumnya. Ya. Oh, udah. Kalau terbaca pasti akan diperbaiki. Pasti akan diperbaiki. Oke. Nah, mungkin setelah saya debat mulai saya lihat ada perbaikan-perbaikan sekarang. Jadinya malah Bali Respon di sana. Baru direspon langsung di sana. Saya lihat setelah baru respon kok ada PJ, saya lihat banyak perbaikan. Aduh. Tapi memang saya lihat ya begitu. Ya seperti Kak Uyot ini kan lebih itu no viral, no justice. Tapi tidak boleh terus begitu. Nggak boleh. Kemampuannya Kak Uyot paling berapa masalah kan gitu. Seharusnya kan aware lah. Siapapun itu. Nah, kembali. Tapi baik ada Kak Uyot ini. Jadi masyarakat hanya menunggu itu sekarang. Publik itu menunggu ya seperti itu. Udah viral pasti selesai. Seperti trotoar udah viral. Udah mulai. Coba lihat sekarang. Udah mulai ada perbaikan. Nah sekarang begini, sudut pandang seorang Pak Ngurah nih terkait Bali Respon. Kan kita tahu bahwa Bali Respon ini benar-benar ada di dua sisi. Jadi kan opini negatif tetap ada. Makanya dibilang ini calonnya langsung dah yang bicara bahwa wah Kak Onyot lagi ke sana dan lain sebagainya. Dan dari sisi Pak Ngurah sendiri, apakah Bali Respon ini akan bermanfaat untuk masyarakat? Di Bali Respon akan bermanfaat kalau dia tetap ada di tengah. Itu penting sekali. Kenapa? Karena Bali Respon akan menyuarakan suara masyarakat. Itu penting sekali. Karena Bali Respon ini sudah menjadi sesuatu yang didengar oleh masyarakat. Tentu bukan bermaksud jangan sampai berpihak ke sini, berpihak ke sana, tetap di tengah itu sehingga aspirasi daripada masyarakat bisa sampai. Gitu. Ya, tidak hanya mendengarkan aspirasi kelompok tertentu berarti Bang.
Berarti dari situ. Nah, kalau seandainya kita kan bicara seandainya ada kesempatan Pak Ngurah dapat kesempatan untuk menjadi wali kota Denpasar kan begitu. Apakah Bali Respon ini akan menjadi prioritas untuk penyelesaian masalah di Denpasar? Karena jujur tujuan saya terakhir ini kan artinya kita kan sudah lama bekerja. Tujuan pertama lah bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu Bali Respon ini kan tidak bisa semua saya tahu permasalahan nanti kan begitu. Bali Respon akan memberikan masukan-masukan. Nah, tentu ini menjadi aspirasi yang perlu ditindaklanjuti. Oke, tepuk tangan dong. Gitu dong jawabannya. Udah terjawab. Nah, sekarang masalahnya begini, Pak Ngurah. Ini kan omongan calon pejabat kan biasa nih. Semua ngaku oke nih kalau di sini kan. Nah, sekarang begini. Yang pengalaman, Kak Onyot pengalaman, artinya kalau mau ketemu pejabat itu lebih sulit daripada ketemu artis Korea. Audensi aja lewat ajudan 1, ajudan 2, ajudan 3. Ada sampai yang begini Pak Ngurah. Pagi-pagi nungguin pejabat bangun tidur untuk ngasih proposal. Setelah pejabatnya bangun, pejabatnya cuma bilang, beli ajudan titip. Kan dia konslet. Kan dia konslet. Nah, apakah Bali Respon akan diperlakukan seperti itu juga? Nah, itu. Jadi tidak hanya Bali Respon, masyarakat pun. Saya punya program nanti Denpasar Siaga. Denpasar Siaga. Denpasar Siaga itu artinya saya akan turun setiap hari. Kan Denpasarnya kan kecil, Pak Yot. Hanya 5 kilo. Jadi kalau saya ketemu, ayo kayak sambil jalan-jalan nih. Lihat jalan ini. Lihat para UMKM bagaimana. Nah, kita sambil bicara di jalan. Saya akan sering di belakang meja. Untuk apa di belakang meja? Kondisi Denpasar ini benar-benar membutuhkan pembenahan yang harus jauh sekali, Pak Oyot. Pak Oyot kalau tahu itu pendidikan di Denpasar itu 6 triliun jasa dan barangnya. Tapi pemberdayaannya kalah sama Klungkung, kalah sama mohon maaf Badung. Nih, kalau ini otak goblok nih Kak Onyot soalnya. Pemberdayaan tuh maksudnya gimana? Kalau orang sudah tamat sekolah, harusnya diserap di lapangan kerja. Oh, pekerjaan. Kerjaan tidak ada formal, informal pun bisa. Kan begitu? Kamu ngebayang Kak Oyot, 6 triliun gitu. Badung aja yang 1,9 triliun. Untuk menghabiskan masyarakat, menghabiskan jasa, membelanjakan jasa dan barangnya itu 6 triliun. Di Badung 1,9. Apalagi Klungkung kan kecil. Kecil. Tapi daya pemberdayaannya itu kalah kita. Dengan rata-rata di Pulau Bali, dengan Klungkung, dengan Badung. Kau ya udah ngerti. Jadi bagaimana? Dari sekian anggaran yang habis, penyerapannya malah tidak maksimal berarti. Berarti kan harusnya banyak orang-orang pintar di Denpasar, tapi kenapa nggak bisa terserap? Itu patut diselesaikan begitu Pak Ngurah ya. Kalau dari sisi Pak Ngurah, langsung aja solusi lah. Sisi Pak Ngurah lah apa kira-kira? Begini, karena tidak diatur persaingannya di sini. Persaingan khususnya begini, kan tidak semua tenaga kerja bisa terserap di kantor. Betul. Tidak bisa di kantor-kantor. Nah, tentu selain investasi, tentu kita akan tingkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi kan informal juga kita jaga. Sekarang ibu-ibu di Bali, di Denpasar khususnya kan, ibu-ibu di rumah. Kalau di rumah sekarang kan kurang nih. Kalau gaji 3 juta, UMK gitu, anak-anak yang baru keluarga kecil gitu ya, kan cuma gajinya 3 juta umpama. Kalau punya anak sekolah 2 ada 600. Nah, inilah penting ada sampingan, bisnis sampingan. UMKM ini penting sekali karena ini akan menyerap. Lebih banyak membangun UMKM berarti. UMKM ini ada suatu pilar yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Tapi kalau Kak pribadi lihat Denpasar kan kalau dari sisi alam untuk wisata kan tidak terlalu. Mungkin Pantai Sanur dan lain sebagainya. Bedalah sama Badung lah yang punya banyak. Dan Tabanan juga banyak dari sisi alam seperti Ubud. Tapi kan bisa melakukan hal-hal kreatif seperti banyak sekali event di Denpasar. Betul. Hal-hal seperti itu maksudnya. Makanya rencananya kan kita penting membuat sesuatu yang bisa
para pedagang-pedagang UMKM ini tumbuh. Pertama, Ya. Kak Oyot pernah lihat nggak orang tamu jalan-jalan di Kota Denpasar seperti jalan-jalan gitu, seperti di Kuta. Nah paling nggak janganlah seperti di Kuta ya ada 4 orang, nggak ada kan? Iya. Kenapa? Karena mereka nggak tertarik datang ke Denpasar. Berarti kita harus mencari destinasi, membuat destinasi. Padahal di Denpasar ini kan ada situs-situs budaya leluhur yang banyak sekali. Iya. Dulu kan terkenal. Nah sekarang sudah nggak ditinggal. Kenapa? Seperti tadi, kembali lagi. Infrastruktur orang jalan nggak ada. Oh di situ ya? Iya. Jadi para guide itu kan susah. Mereka mau, artinya infrastrukturnya penting. Nah setelah bagus Kota Denpasar ini indah, menjadi daya tarik wisata dengan festival-festivalnya, sehingga akan tumbuh nih para UMKM tadi bisa menyerap tenaga kerja juga dan juga untuk meningkatkan penghasilan di Denpasar juga. Oke, tepuk tangan dong. Begitu berarti arahnya begitu. Nah, sekarang puniki Bang Ngurah, kalau dari yang Kak lihat tata kelola kota kan begitu. Denpasar ini kan termasuk kota yang cukup padat. Pasti masalah penduduk ya keterkaitan sama masalah air, masalah macet dan lain sebagainya. Nah, sepertinya itu selalu menjadi gimmick di setiap pilkada. Udah nggak beres-beres gitu loh. Jadinya kan sekarang kalau Kak misalnya jadi masyarakat Denpasar kan, 5 tahun lagi juga jadi masalah lagi gitu. Ada nggak sebenarnya yang bisa menyelesaikan itu? Karena ya harapannya sih beginilah, membuat perubahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan. Seperti air, air bersih nih ya. Banyak fasum-fasum, sekarang orang kan pengembang. Pengembang ini kan sudah diatur Pak Yoyot, semua sudah melalui aturan yang jelas gitu loh. Ada fasum, ada untuk penanganan fasum airnya bagaimana. Kalau Denpasar sumber airnya di mana kalau PDAM? Ya dari sumber-sumbernya, cuman masuknya itu karena kan begini Pak Oyot. Pak Oyot tinggal di, kayaknya sering yang saya dengar di Bonang Maning. Iya. Harusnya dibuat penampungan di sana. Air masuk, habis itu disalurkan lagi. Iya. Nah ini di tiap-tiap fasum ini harusnya seperti itu, sehingga agak mudah air bersih itu masuk. Kalau kayak di Badung nih Bang Ngurah kan, Badung Selatan tuh selalu menjadi masalah. Kalau yang Kak tahu ya turun bukannya turun, basah kayak pejabatnya turun ke lapangan, ngobrol lah dengan masyarakat di Badung Selatan. Memang masalahnya adalah sumber hulunya yang kita tidak punya. Jadi kalau Badung Selatan tuh kita ngambilnya di Tukat Unde punyanya dekat Tabanan berarti. Ada yang ngambil di Denpasar juga. Sebenarnya kan ada di sini apa nih namanya di Pura Candi Narmada itu. Tempat kan pengolahannya harusnya di sana. Di sana sebenarnya masalah pengaturan aja sebenarnya. Makanya di sana dipola, pompa yang tidak kuat, disimpan, ditampung di satu tempat-tempat perumahan gitu ya. Itu didorong lagi. Karena ini nggak diatur seperti itu. Jadi pengolahannya kita lihatlah di Jakarta. Tiap itu tuh ada pengolahan. Kalau di Jakarta begitu. Iya. Waduknya itu harus dibuat-buat. Kalau masalah Denpasar Bali Selatan harusnya kan ada sudah di Candi Narmada itu kan begitu banyak sudah diolah nggak itu? Iya, itu pertanyaannya di situ ya berarti ya. Sistem pengolahan berarti ya, bukan masalah sumber air. Sumber air nggak ada. Begitu besarnya air gitu. Nah, itu sudah diolah nggak gitu. Oh, di situ. Nah, kalau masalah ke rumah-rumah itu memang harus dibuatkan suatu beji-beji gitu, artinya penampungan, habis itu dibuang lagi. Oh, disalurkan lagi ke. Karena airnya nggak ngecor. Iya. Itu kan. Itu pasti masalah. Kalau bahasanya kemarin Tuaji itu angin kan besu gitu. Beliau menyadari itu kok. Jadi ya siapapun nanti yang memimpin Denpasar ya, kan nggak punya hak coblos di Denpasar masalahnya. Tapi siapapun nanti memimpin Denpasar semoga kedepannya bisa menyelesaikan masalah fundamental tuh masalahnya air, jalan gitu, ya kan? Nah sekarang terkait dengan Bali Respon kembali kita mendalami. Terima kasih sekali. Semoga ini menjadi jawaban banyak masyarakat
Denpasar, dikit-dikit aja yang terjawab di debat kan kan orang sekarang ditebalkan lagi, dijelaskan lagi bahwa di Bali kemacetan juga Pak, saya perhatikan kan. Kemacetan apa solusi? Pusing nih ke kemacetan. Begini Pak, jadi ada juga semestinya setiap ada kemacetan ada pegawai dishub di sana, gitu. Selama ini belum ada, karena ada yang sistemnya manual merah gitu. Iya. Polisi kadang-kadang kan ngubungin, tapi kadang-kadang nggak mau datang. Nah ini pentingnya disiplin dan penegakan yang tegas supaya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah sekarang kalau misal ada macet di mana nih, inilah lampu merah kan, orang lempar di Bali Respon, kan otomatis yang bisa ngubungi Pak Ngurah apakah langsung bisa ditangani kalau kalau ke depan untuk jangka pendek ini tentu orang di sub itu harus ada di sana. Harus ada di sana. Setiap di mana titik-titik itu macet itu harus ada di sana. Jadi solusi infrastruktur itu yang jangka pendek ya. Jangka pendek. Nah, kalau ke depannya maka hubungan pusat daerah ini kan penting adanya satu jalur ini. Kenapa? Karena buat underpass itu cukup mahal, 300 miliar. Underpass itu 300 miliar. Memerlukan anggaran dari pusat. Itulah kenapa sekarang kita bahasa satu jalur itu sering kita dengar ya kan. Itu bagusnya. Jadi semua untuk pembangunan jangka panjangnya tentu underpass supaya kemacetan terurai. Nah, karena ngomongin satu jalur nih. Kalau dari sisi seorang Pak Ngurah, satu jalur itu impact-nya sangat membantu nggak kalau seandainya untuk perbaikan infrastruktur anggaran dari pusat? Jelas. Karena saya jujur saya ditugaskan Kak Unyat. Saya ditugaskan untuk ikut dalam pilkada, pilwali ini. Tentu lebih mudah kita. Banyak kan program-programnya pusat itu. Pelabuhan Sanur. Kesehatan di KIK. Kesehatan itu. Pasar Badung. Nah, tentu kalau Kak Ayat tahu, pusat itu mengelola anggaran 3.600 triliun. 3.600 triliun. Bali itu hanya Denpasar hanya 2,7. 2,7 triliun. Ya, belum lagi dari potong-potongan tinggal tinggal sedikit. Tentu dari 3.600 ini menjadi kementerian lembaga 1.200. Ditransfer ke daerah 900 kan baru 21 lagi 1.500 ini yang direbut untuk membangun infrastruktur di daerah. Dan kami lihat Bali ini adalah jendela daripada Indonesia. Kan begitu. Kalau macet mau ada tamu gitu kan wah. Kan jadinya jelek juga nama Indonesia. Nah, sekarang begini. Kita bicara kalau satu jalur. Nah, sekarang kan Pak Ngurah tahu nih soal karakter dari Bapak Presiden Prabowo kan. Kita bicara kalau misal tidak satu jalur, apakah seorang Bapak Presiden Prabowo tega nggak memberikan bantuan? Kalau dari sudut pandang Pak Ngurah sendiri? Tentu bukan bagaimana yang merebut 1.500 itu kan bukan Denpasar saja. Ada 300. Itu dibutuhkan. Ada berapa itu kabupaten kota? Tapi kalau bahasa tadi sebagai jendela, misalnya nih Pak Prabowo pengen bikin event di Denpasar. Coba aja lihat Pak. Waktu ada event itu jalan tol laut itu ada acara apa sih Pak? Gitu. Iya kan? Ada tol laut itu kita terus habis itu banyak lah yang menyebabkan event-event itu menyebabkan cepat ada proyek ini diselesaikan gitu. Karena ada kepentingan pusat juga. Kepentingan pusat untuk internasional. Untuk internasional. Begitu. Itu biasanya begitu. G20 mau ada nih. Wah, saya mau ke Denpasar. Saya bikin ini. Gitu. Udah langsung benerin trotoar. Jalan mulus. Berarti kita dorong Pak Prabowo bikin event banyak. Dengan event banyak, kesejahteraan meningkat. Oke, tepuk tangan dong. Nah, sekarang begini, kita bicara Bali Respon. Kang butuh suara teman-teman di sini ya. Yang pertama, Bali Respon ada 4 tahap untuk menjadi seorang pemimpin yang pantas di masyarakat. Yang pertama adalah keberanian. Tanda tangan komitmen, beliau lulus atau tidak? Lulus.
Semangat lah. Terus yang kedua, kepedulian. Kemarin sudah Bali Respon dijawab langsung. Beliau lulus atau tidak? Lulus. Oke. Yang ketiga, kecerdasan. Dari jawaban beliau lulus atau tidak? Lulus. Terakhir, kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Kita akan bicara kebijaksanaan di sini. Bali ini adalah pulau yang kecil. Kita di Bali bersaudara. Kenapa Kak ngambil kedua sisi semuanya adil? Kalau di dalam masa kampanye ini ada pihak yang hanya mengundang satu pihak, satu golongan dan lain sebagainya. Artinya memang satu itu aja yang di branding, dari satu sisi aja yang di branding. Ya tidak memberi edukasi yang jelas kepada masyarakat. Nah sekarang kan kedua sisi sudah Kak kembalikan kepada masyarakat untuk menilai. Nah di sini kita harus saat selesai pilkada kita harus kembali bersatu untuk membangun Bali. Kan setuju Pak Ngurah. Nah terakhir kebijaksanaan. Kalau seandainya Astungkara ada jalan Tuhan, Pak Ngurah diberikan kesempatan untuk memimpin Denpasar kan gitu. Apakah Pak Ngurah dengan euforia kemenangan, sudah susah payah dapat menang, mau mendatangi yang kalah dan mengajak untuk bangun Bali bersama-sama. Dan Kak jadi saksi di sana. Ya, begini Kak. Saya juga mempunyai tokoh. Gitu ya. Salah satu Pak Jokowi. Kedua Prabowo. Ini tentu kita lihatlah mereka. Iya, betul kita sekali. Ingin membangun Bali ini, Denpasar ini kan bukan untuk gagah-gagahan. Kita ingin membangun semua. Tentu kita ingin ke sesuatu yang saling mengisi lah ke depan. Karena tidak bisa kalau kita ribut itu sulit. Tentu kami akan Astungkara saya terpilih, saya akan mendatangi dan mengajak untuk ikut membangun kota Denpasar ini. Kak sebagai saksi di sana. Siap. Tos dulu tos. Ya kan. Dari sisi kebijaksanaan bagaimana, lulus nggak? Lulus. Oke, tepuk tangan dong. Semua level sudah dilewati dan siapapun yang datang ke sini baik Tua Haji Jayanegara, Pak Ngurah, Kak wajib memberikan dukungan. Jadi untuk seluruh masyarakat Denpasar hari ini kalian sudah bisa menilai lewat Bali Respon. Kembali bukan soal omon-omon, bukan soal siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih punya pengalaman, siapa yang didukung oleh pusat, siapa yang udah bagi bantuan. Nggak ada di situ di Bali Responnya, nggak ada. Poinnya adalah karakter seorang pemimpin. Jadi kalau masyarakat Denpasar percaya kepada Pak Ngurah, silakan berikan dukungan nanti tanggal 27. Oke. Dan jangan sampai tidak datang tanggal 27. Jangan sampai golput. Karena kehadiran daripada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ini akan membawa perubahan pembaharuan di Kota Denpasar. Kota Denpasar, tepuk tangan dong. Pokoknya sudah sepakat kalau beliau ada rezeki menang di Denpasar, Kak teror lah. Kapan nih kita kumpul nih? Jabat tangan sama yang kalah kan begitu berarti. Ya kan? Apa nih mau masak apa kira-kira nanti? Oke, hanya begitu saja yang perlu Kak obrolin dari Bali Respon. Terima kasih Pak Ngurah. Siap. Salaman dulu kita. Semoga bosku. Sukses. Siap bosku. Sukses di Denpasar. Sampai jumpa lagi di Bali Respon.